Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Suratul Makfirah dari Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar biologi. Nah, masih semangat kan kalian untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini? Bagaimana keadaan kalian yang tetap di rumah saja? Alhamdulillah baik semua kan? Iya. Nah, pada minggu lalu kita telah belajar tentang sel, kan? Nah, untuk minggu ini kita akan sini Ibu ingin menunjukkan sebuah tanaman ataupun tumbuhan. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa tumbuhan itu bisa bertambah besar dan bertambah tinggi? Ada yang tahu? Iya, karena adanya pertumbuhan. Nah, hal ini dikarenakan karena sel-sel yang ada di dalam tumbuhan ini dia aktif membelah. Dan sel-sel ini kemudian akan berkumpul apabila mempunyai bentuk, struktur, dan fungsinya yang sama. Sel tersebut maka akan berubah menjadi sebuah jaringan. Nah, jadi di dalam tumbuhan ini ada sel, dan sel itu kemudian berubah bentuknya, fungsinya, strukturnya, maka dia akan menjadi jaringan. Jadi dalam tumbuhan ada jaringan. Nah, jadi jaringan apa saja sih yang ada di dalam tumbuhan ini? Ada yang tahu? Nah, jadi pada minggu ini kita akan belajar tentang jaringan-jaringan yang terdapat pada tumbuhan, serta mengetahui struktur jaringannya dan fungsi dari jaringan tumbuhan tersebut. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, tujuan pembelajaran kita pada minggu ini akan kita capai. Semoga setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi jaringan penyusun organ tumbuhan dengan tepat, dan peserta didik dapat menjelaskan macam-macam jaringan pada tumbuhan, serta peserta didik dapat menjelaskan pengangkut pada tumbuhan secara benar dan tepat. Oke. Sebelum lebih lanjut, kita alangkah baiknya mengetahui dulu apa sih itu jaringan. Ada yang tahu apa sih itu jaringan? Iya, jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, serta struktur yang sama. Jadi, jaringan itu adalah kumpulan sel tadi yang ada di dalam yang akan kita bahas tumbuhan tersebut. Jadi, ada yang tahu nih fungsi jaringan apa? Fungsi jaringan itu adalah melindungi bagian tubuh si tumbuhan, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, memperkuat tumbuhan, membantu mengedarkan sari-sari makanan atau zat-zat yang terdapat pada tumbuhan ke seluruh tubuhnya, membantu menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan, dan mendukung segala aktivitas pada tumbuhan. Jadi fungsi jaringan tumbuhan itu sangat berguna bagi tumbuhan tersebut karena fungsinya itu sangat banyak, terutama dapat melindungi bagian dari tubuh si tumbuhan tersebut. Oke, setelah mengetahui pengertian jaringan, fungsi dari jaringan tumbuhan tersebut, kita masuk ke dalam jaringan tumbuhan yang ada pada tumbuhan itu apa saja sih? Jadi, jaringan tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Ada jaringan meristem atau embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, jadi jaringan tadi kan ada dua. Yang pertama akan kita bahas yaitu jaringan meristem atau jaringan yang muda, embrional tadi. Jadi jaringan meristem adalah jaringan yang selalu aktif membelah. Ukuran selnya kecil, berbentuk koloid ataupun prismatik, berdinding tipis, nukleusnya relatif besar, dan vakuola kecil kaya akan sitoplasma. Nah, jadi meristem itu adanya di tumbuhan yang jaringan masih muda ataupun tumbuhan yang masih muda, dan dia sel-selnya selalu aktif membelah.
Berdasarkan cara terbentuknya, jaringan meristem terbagi menjadi 3, yaitu ada promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Yang pertama, promeristem itu telah ada ketika tumbuhan masih dalam embrio. Jadi sudah ada sejak tumbuhan itu masih baru mau tumbuh. Sedangkan meristem primer yaitu jaringan yang aktif membelah terdapat pada ujung batang. Jadi ujung batang, ujung akar tidak terlihat, dan kuncup tumbuhan dewasa dan menyebabkan pertumbuhan panjang. Jadi meristem primer itu menyebabkan tumbuhan menjadi panjang ataupun juga tinggi. Sedangkan meristem sekunder itu terbentuk dari jaringan meristem primer menyebabkan pertumbuhan besar pada tumbuhan. Nah, jadi promeristem itu pada saat tumbuhan masih sangat kecil mau tumbuh, meristem primer itu menyebabkan tumbuhan menjadi panjang ataupun tinggi, dan sekunder itu menyebabkan tumbuhan menjadi lebih besar. Oke. Berdasarkan letaknya, meristem terbagi menjadi 3, ada meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkelar. Nah, bisa kalian lihat gambarnya di sini ada meristem. Nah, jadi meristem apikal itu terdapat di di sini ada gambarnya, itu ada terdapat di ujung akar dan ujung batang tumbuhan. Selanjutnya ada meristem lateral, itu berada sejajar pada lingkaran yang ditemukannya organ. Selanjutnya ada meristem interkelar, itu terdapat di antara ruas-ruas batang, menghasilkan pertambahan panjang pada ruas-ruas batang. Nah, itu tadi pembahasan tentang jaringan meristem. Selanjutnya ada jaringan apa tadi? Iya, ada jaringan dewasa ataupun permanen. Jadi jaringan permanen adalah jaringan dewasa yang terdiri dari sel-sel yang sudah berhenti membelah dan telah mengalami diferensiasi, yaitu tidak tumbuh dan tidak berkembang lagi. Jadi jaringan pada tumbuhan, misalnya tumbuhan yang sudah besar, sudah tua, nah itu dia tidak mengalami pertumbuhan lagi dan sel-selnya berhenti membelah. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen dibedakan menjadi 4, yaitu ada jaringan pelindung, ada jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut, yaitu ada xilem dan floem. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada jaringan pelindung. Nah, ada yang tahu fungsi jaringan pelindung itu? Dan apa itu jaringan pelindung? Ya, sesuai dengan namanya, pelindung. Jadi jaringan ini berfungsi untuk melindungi si tumbuhan dari pengaruh dari luar yang merugikan. Jadi tumbuhan ini ada jaringan pelindungnya agar dia terlindung dari pengaruh yang merugikan dari luar. Dan jaringan pelindung ini pada tumbuhan berupa jaringan ada epidermis dan jaringan gabus. Yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan yang terdapat pada akar, batang, maupun juga daun. Jadi epidermis ini bagian terluar dari si tumbuhan dan terdiri dari satu sel hidup berbentuk persegi panjang. Susunan selnya rapat, tidak ada ruang antar sel, jadi sangat rapat, dan tidak ada klorofil, tidak berwarna. Dinding sel bagian luarnya mengalami penebalan. Nah, gara-gara penebalan tadi, maka dia dapat melindungi bagian dalamnya. Selanjutnya, fungsi dari epidermis, ada yang tahu? Fungsi dari epidermis adalah sebagai pelindung organ dalam tumbuhan, perlindungan terhadap kurangnya air, serta penguapan yang terjadi penguapan, kerusakan mekanik, dan perubahan suhu dan hilangnya zat-zat makanan. Dan epidermis ini dapat termodifikasi menjadi stomata atau mulut daun, trikoma, bulu-bulu halus berupa misalnya sisik atau duri-duri yang melindungi dirinya, yang melindungi si dirinya tumbuhan tersebut. Misalnya kayak duri, nah dia melindungi dari pengaruh dari luar atau pemangsa misalnya. Oke.
tadi sudah jaringan epidermis, sekarang masuk ke pembahasan jaringan gabus. Jaringan gabus, nah setelah batang tumbuh membesar, jadi batang tumbuh membesar, epidermis terdesak sehingga pecah dan rusak. Jadi epidermis tadi tidak dapat menahan lagi, akhirnya epidermis tidak aktif lagi dan fungsinya digantikan oleh gabus, jaringan gabus. Jadi sama halnya epidermis dan gabus, cuma epidermis ini pada saat tumbuhan yang tidak terlalu besar, dan setelah dia besar dia pecah dan rusak sehingga digantikan fungsinya oleh jaringan gabus, dan fungsinya juga sama untuk melindungi jaringan lain, terutama jaringan dalam, agar tidak kehilangan banyak air. Selanjutnya, pada jaringan dewasa terdapat jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar karena menyusun sebagian besar jaringan pada zat akar, batang, daun, dan juga buah, serta terdapat di antara xilem dan floem. Nah, ciri selnya adalah merupakan sel yang hidup yang berukuran besar, tipis, dan lentur, umumnya berbentuk segi 6 dan banyak vakuola. Oke, ada yang berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim ini dibedakan menjadi 4. Ada jaringan parenkim asimilasi, yaitu merupakan jaringan parenkim tempat pembuatannya zat makanan melalui fotosintesis. Jadi asimilasi ini tempat pembuatan makanan. Yang kedua, parenkim penimbun, itu tempat penyimpan cadangan makanan. Jadi setelah dia mengolah makanan lalu disimpannya di parenkim penimbun tadi. Kemudian ada parenkim pengangkut, merupakan parenkim yang terletak di xilem dan floem, karena xilem dan floem merupakan jaringan pengangkut. Selanjutnya ada parenkim aerenkim, yaitu penyimpan udara. Selanjutnya jaringan yang ketiga ada jaringan penguat. Nah, jaringan penguat itu merupakan jaringan yang memiliki dinding tebal. Karena dia penguat, jadi dia tebal dan menunjang tubuh si tumbuhan agar berdiri tegak dan kokoh. Nah, kan tumbuhan itu kuat dan kokoh, apalagi pohon-pohon besar, itu karena adanya jaringan penguat tersebut. Jaringan penguat ini terdiri dari jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Oke, jaringan kolenkim dulu. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif di dalam pertumbuhan. Terdapat pada batang muda dan tangkai daun muda. Nah, contohnya seperti ini yang masih muda dan masih kecil. Ini ada jaringan kolenkimnya. Sedangkan pada jaringan sklerenkim itu jaringan penunjang yang terdapat pada tumbuhan yang telah dewasa. Jadi, misalkan membedakan kolenkim itu pada tumbuhan yang masih aktif membelah atau tumbuhan yang masih muda, sedangkan yang sklerenkim itu pada tumbuhan yang sudah tua ataupun yang sudah dewasa. Dan sklerenkim ini merupakan sel tumbuhan yang, jadi sklerenkim ini terdapat dua di dalam jaringan sklerenkim ini, ada serabut sklerenkim dan sklerait. Serabut sklerenkim itu berupa benang berkas pengangkut, dan sklerait ini merupakan sel tumbuhan yang sudah mati, misalnya seperti tempurung kelapa. Nah, itu ada jaringan sklerenkimnya karena dia sudah mati tempurung kelapa itu, tapi masih ada jaringan sklerenkim yaitu berupa sklerait. Oke, selanjutnya ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut merupakan jaringan yang bertugas mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, jadi dia tuh tugasnya mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Ada yang tahu jaringan pengangkut itu terdiri dari apa saja? Iya, tepat sekali, ada xilem dan ada floem. Kita masuk ke dalam xilem. Xilem adalah pembuluh yang mengantarkan hasil air ataupun mineral garam dari akar ke daun. Xilem tersusun atas trakea, pembuluh xilem, pembuluh kayu, dan sklerenkim kayu. Sedangkan pada floem adalah pembuluh yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh
permukaan tubuh si tumbuhan. Dan floem ini tersusun atas selnya tipis, pembuluhnya tipis, dan sel pengiring, sel parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Jadi sudah tahu bedanya dari xilem dan floem. Xilem itu adalah pembuluh yang mengantarkan hasil air dan mineral dari akar ke daun, sedangkan floem itu menghantarkan serta mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh si tumbuhan. Sementara itu, pengangkut pada tumbuhan itu apa sih? Pengangkut itu? Jadi, pada tumbuhan yang tingkat tinggi terdapat dua macam pengangkut air, garam, dan mineral yang diperoleh dari tanaman, yaitu pengangkut ekstravaskular dan pengangkut intravaskular. Nah, pengangkut ekstravaskular merupakan proses pengangkutan di luar pembuluh angkut. Sedangkan yang pengangkutan intravaskular adalah proses pengangkutan melalui berkas pembuluh silam dan pembuluh tapis atau floem. Jadi ekstravaskular tadi pengangkutan di luar pembuluh, sedangkan yang pengangkutan intravaskular itu pengangkutan dari dalam, itu berupa zat-zat tadi yang melalui zat pengangkut berupa silem dan floem. Oke, nah itu tadi pembelajaran kita tentang jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini adalah jaringan tadi berdasarkan pembelahannya itu ada dua, yaitu ada jaringan meristem atau jaringan muda ataupun jaringan embrional, dan juga jaringan dewasa ataupun jaringan permanen. Nah, jaringan meristem tadi berdasarkan letaknya ada tiga kan, ada meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkelar. Dan berdasarkan cara terbentuknya ada polimeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Sedangkan pada jaringan permanen atau dewasa itu terdapat 4 jaringan, yaitu ada jaringan pelindung. Jaringan pelindung ada terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada jaring epidermis dan jaringan gabus. Sedangkan ada jaringan parenkim, ada jaringan penyokong, yaitu ada jaringan kolarenkim dan sklerenkim, dan jaringan pengangkut. Apa tadi jaringan pengangkut? Ada apa saja? Ya, ada silem dan ada floem. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bisa dipahami, bisa dimengerti. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa bikin skema ataupun ringkasan di buku kalian, di buku catatan kalian masing-masing. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.